Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Sarjana dari Sistem Informasi 2020B. NIM saya yaitu 200512140098. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses FIFO. Penjadwalan proses yang pertama merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, yaitu dalam penjelasan itu sistem pengerjaannya itu berurutan satu persatu. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan ini. Jadi penjadwalan ini bertugas proses yang sedang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses jalan itu sendiri. Sasaran utama penjadwalan: optimalisasi kinerja menurut kriteria tertentu, yaitu adil, fairness, yaitu mendapatkan jangka waktu pemrosesan yang sama, tidak boleh ada yang mengalami stagnan, jadi semuanya mendapatkan waktu yang sama, jadi sangat adil. Yang kedua, efisiensi, dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemrosesan atau pemproses diusahakan sibuk CPU utilization maximum. Yang ketiga, response time interaktif, yaitu waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai tampilan di perangkat atau terminal response time. Oke. Yang keempat, waiting time, waktu nyata, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU, atau event response time. Yang kelima, turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Yang terakhir, throughput, yaitu jumlah kinerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Next, algoritma FIFO atau first in first out. Algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian atau antrian yang berprioritas. Halaman ini masuk lebih dulu maka akan keluar lebih dulu juga, yaitu contohnya jika orang datang lebih dahulu maka orang itu akan selesai terlebih dahulu juga. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Apabila tidak ada frame kosong saat page fault, maka korban yang dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman ini berada paling lama dan memilih. Dalam hanya informasi mengenai lama berada dalam memori, maka algoritma ini dapat memindahkan page yang sering digunakan. Boleh jadi page itu berada di memori karena selama digunakan. Page itu karena mengikuti pola antrian berdasarkan lamanya berada di memori menjadi elemen terdepan, diganti dan seharusnya masuk kembali ke memori sehingga terjadi page fault. Kembali penjadwalan proses. Penjadwalan FIFO merupakan yaitu penjadwalan non
repetitive atau run to completion, penjadwalan tidak berkualitas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana, yaitu proses diberikan jadwal waktu proses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses itu ke sistem. Bagi proses mendapatkan jadwal waktu proses dijalankan sampai selesai. Biar simple ya, datang diproses lalu sampai selesai. Oke. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi, tapi dikatakan tidak adil karena proses yang memerlukan waktu lama membuat proses pendek menunggu. Proses tidak penting dapat membuat proses penting menjadi menunggu. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tapi dikombinasikan dengan skema lain, misalnya keputusan berdasarkan proses, yaitu dalam konteks ini penjadwalan ini adil, yaitu sama-sama semua rata. Jadi proses yang tidak penting itu juga dimainkan, yang membuat proses penting itu menjadi menunggu. Itu adalah kelemahannya. Oke, next. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, fairness, penjadwalan FIFO adil dalam arti resmi. Oke, kayak tadi ya, adil dan resmi. 2. Efisiensi, yaitu FIFO sangat efisien dalam penggunaan pemrosesan. 3. Waktu tanggap, penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama, tidak cocok untuk sistem interaktif turnaround time. Penjadwalan FIFO tidak bagus sama sekali. Throughput, penjadwalan FIFO itu tidak bagus, simpel ya. Oke, next. Ini adalah contoh soal dari saya, itu saya ambil dari Oke, diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan semuanya. Ini salah ya, ini 000 semua. Lama prosesan berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Ini adalah lama pemrosesannya. Pertanyaannya adalah, kapan dimulai eksekusi tiap-tiap proses tersebut? Kapan seleksi eksekusinya juga? Hitung turnaround time atau TA-nya. Berapa rata-rata TA? Ini adalah pertanyaannya, dan ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah TA atau turnaround time sama dengan waktu tunggu ditambah lama eksekusinya. Terus yang kedua adalah rata-rata. Rata-rata TA atau turnaround time sama dengan semua turnaround time dibagi semua job atau semua TA-nya. Ada TA. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurangi waktu tiba. Oke, sampai di sini paham ya. Oke, next. Ini adalah jawabannya dari yang tadi ini ya. Kedatangan tiba ini 0 ya. Kedatangan ini semua 0. Di 5 antrian proses ABCD ini adalah namanya atau antriannya ABCDE, dan kedatangannya 0, yang ini tadi yang salah 0. Lama eksekusinya 5, 2, 6, 8, 3 5, 2, 6, 8, 3 sama ya. Oke, bentar. Oke, maaf ya. Oke, mulai eksekusinya waktu tibanya proses A adalah 0, maka waktu tunggunya adalah 0 juga. Terus ditambah sama dengan lama eksekusinya menjadi 5, eksekusinya menjadi 5, dan TA-nya menjadi 5 juga. Terus proses B, waktu tiba juga 0, dan
mulai eksekusinya 5 ini dari mana? Dari selesai TA tadi dipindah menjadi mulai eksekusinya proses B, dipindah ke waktu tunggunya ditambah dengan nya maka akan menjadi 7. Ini adalah selesai prosesnya dan menjadi TA. Dan lagi ini dipindah lagi menjadi mulai eksekusi atau waktu tunggu proses C. Nah, waktu tunggu proses C ditambah lama eksekusi menjadi 13. Ini 13. Nah, 13 ini adalah selesai eksekusinya atau TA-nya. Dipindah lagi ke proses D. Karena proses D waktu tibanya juga 0, maka 13. Dipindah lagi ke waktu tunggu ditambah lama eksekusi 8. Nah, 13 tambah 13 sama dengan 21. Jadi selesai eksekusinya adalah 21. Dipindah lagi ke TA. 21 dipindah lagi ke mulai eksekusi 21. Tambah lagi 0 menjadi 21. Terus ditambah lagi dengan lama eksekusinya 3 menjadi 4. Jadi selesai eksekusinya adalah 24. Nah, TA nya adalah 24. Semua total dari TA nya adalah 5 tambah 7 12 ditambah 13 yaitu 25 ditambah 21 berarti 46 tambah 24 yaitu 70. Oke, paham? Oke, rata-rata TA, semua TA ini dibagi banyak proses, yaitu prosesnya ada 5, berarti 70 dibagi 5 adalah 14. Sini mungkin paham ya teman-teman. Oke, lanjut next. Oke, kelemahan dari algoritma ini adalah waiting time rata-rata cukup lama. Iya, emang cukup lama sih. Kedua, terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan proses not preemptive, yaitu setiap proses atau dieksekusi tidak dapat diinterrupt oleh proses lainnya. Oke, next. Oke, next. Contoh FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh atau gambaran dari proses FIFO di kehidupan sehari-hari. Oke, penjelasannya dulu ya. Gambar di samping adalah salah satu contoh FIFO atau first in first out. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berjumpa antrian seperti di tempat pembelanjaan, di SPBU maupun tempat lain contohnya bank atau kampus pun juga ada mungkin. Gambar di samping dikatakan FIFO karena yang pertama datang yang dilayani, sehingga ketika orang pertama belum selesai maka orang kedua bisa mengambil atau menyerobot. Jadi kesimpulan adalah jika orang pertama ini datang pertama, ini kedua, ketiga, dan seterusnya, maka orang pertama ini yang akan dilayani. Sedangkan orang kedua, ketiga ini tidak bisa menyerobot atau mengambil paksa sekalipun, tidak bisa karena udah prosesnya sendiri. Jadi jika ada salah satu yang penting atau tidak penting, maka yang penting juga harus ikut menunggu walaupun itu penting banget, sehingga ini tidak efisien bagi kita ya. Itu adalah kelemahannya. Jadi kesimpulannya adalah proses FIFO ini itu sangat simpel dan mudah dipahami, tetapi kelemahannya yaitu tadi proses tidak penting ikut serta dalam antrian tersebut sehingga proses penting itu sendiri akan terhambat. Itu adalah kelemahannya dari proses FIFO. Menurut saya ini relatif ya, tergantung orangnya untuk memakainya.
Oke, itu adalah pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Kalau begitu saya undur diri, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.